Hai, halo semuanya, ai aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita reading lagi, mystery reading seperti biasa ya. Sebelum reading kita ritual candle terlebih dahulu untuk mengirim energi healing, energi booster buat kalian semua. Kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Silakan juga berafirmasi positif jika kalian ingin. Kita mulai. Oke, selesai. Sebentar, dia kalau ada cahaya silau layarnya. Oke, aku ngucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru aja singgah, baru aja mampir di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan, aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan dan dukungan kalian selama ini terhadap channel aku. Buat kalian yang suka ngasih gift, ngasih tip, ngasih thanks, juga aku ucapkan terima kasih banyak. Berkah selalu untuk kalian semua. I love you all, I love you Super Bond. Disclaimer dikit biar nggak gagal paham. Jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Selalu bercerita tentang kamu dan dia, siapapun dianya. Jadi hasilnya bisa aja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi jika memang dirasa resonate bacaannya cocok, jika tidak tolong bijak dalam menyikapi readingan aku. Jangan sensi, jangan baper. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Banyak sekali. Yang mau pesan produk spiritual juga bisa klik link katalog di kolom deskripsi ya. Shopee, Tokopedia-nya juga sudah ada. Di follow dulu. Oke. Dari tadi jatuh 2 energi kalian, minta 2 dia, biarkan aja. Minta 4. Oh ya, konektor dulu. Konektornya ada Emperor ya. Hubungan yang ngontrol, hubungan yang butuh ketegasan, hubungan yang salah satunya pengen terima beres atau mau enaknya aja kayak Emperor. Oke, energi dia di sini ada Ace of Pentacle. Ada sesuatu yang sepertinya ingin dia awali kembali, dia mulai kembali, ingin dia lakukan, bukan ingin dia rencanakan, udah direncanakan, tinggal masalah actionnya aja. Tapi masih dalam situasi pengamatan, mantau, stalking, ya, atau ngebatin juga bisa nih sesuatu yang ingin dia lakukan. Kemudian ada The Star, lagi banyak melakukan doa dan pengharapan. Ya, afirmasi, segala sesuatu ada kaitannya sama ngebatin. Hati-hati kalian. Kemudian ada Six of Cup, ada kerinduan ya, atau afirmasi atau ngebatin bisa ya, karena rindu seseorang maka dia ngebatin seseorang supaya rindu ke dia juga bisa nih. Antara 2 ya. Tapi nggak antara 2 sih, ini lebih kepada karena dia kangen seseorang maka dia mengebatinkan seseorang tersebut. Kaliankah itu? Energi kalian di sini ada Page of Swords, energi bagus, ingin move on, ingin terbang, ingin memulai satu langkah awal mula baru, membuat batasan, defensif, ya. Jadi mungkin banyak yang sudah di kubu halu, tapi nggak tahu, kubu kepo, tapi nggak tahu kalau di kubu halu ya, apakah memang pelan-pelan ingin melepas juga, atau itu adalah tujuan ke sana lagi. Kemudian ada Six of Wands, ada sesuatu yang ingin kalian menangkan, ada target, ada value, ya.
Ada validasi juga sepertinya yang ingin kalian sampaikan kepada seseorang atau kepada golongan tertentu atau kalangan tertentu. Kemudian sini ada King of Wands, lagi banyak memperbaiki diri secara fisik supaya terlihat menarik. Kemudian sini ada Death, ya, ini tentang menutup siklus lama, memulai siklus baru. Artinya babak baru ingin kalian tuju. Jadi ini banyak energi yang pelan-pelan sebenarnya pengen melepaskan, walaupun prosesnya entah seperti apapun itu, ya. Oke, kita lihat lagi koneksi kalian apa aja. Oke, di sini ada apa ini? Kairos. Kemudian ada a gap. Tuh, belum apa-apa udah jatuh sebentar, kartunya ngeloyor ke kolong meja. Au. Kemudian sini ada the Starbone. Kemudian ada the Ocean. Kemudian di sini ada the Ring. Bottom of the deck-nya the offering tuh. Ada yang sedang mengoferingkan kalian. No, atau kalian yang sering banyak mengoferingkan dia. Ini adalah hubungan yang penuh dengan pengharapan, hubungan yang bisa dikatakan banyak doanya, ya. Doa supaya hubungannya baik-baik, hubungannya langgeng, ini itu, atau supaya dia tetap sama kamu dan lain-lain hal tentang pengharapan, tentang keinginan. Oke, di sini ada Kairos, ini hubungannya agak ngeblur, ya, dalam artian apa? Penuh dengan kecurigaan, ya. Penuh dengan rasa was-was, penuh dengan stalkingan, cari tahu ini, cari tahu itu. Karena diawali dengan sesuatu yang sudah diketahui bahwa kapan aja itu bisa terjadi. Ya, artinya mungkin kamu sudah tahu sama kamu aja seperti itu, gimana nanti sama yang lain juga pasti bisa terjadi. Itu ya. Akhirnya karena tadi mungkin memang mengawali hubungan ini dengan konteks sesuai apa ya, mungkin third party, misalnya udah tahu nih ini orang kok bisa-bisanya third party sama aku. Nah, ada kecurigaan, jangan-jangan sama yang lain pun bisa. Akhirnya dari kecurigaan yang berawal dari hubungan kalian itu terus ya mencari tahu apakah dia begini, begitu di luar sana. Jadi pengontrolannya memang kuat. Kalau bukan kamu ya dia, gitu aja, vice versa ya. Jadi pengontrolannya kuat karena tadi ingin memiliki atau ingin menguasai hubungan ini sepenuhnya. Ya, kemudian di sini ada a gap. Kamu sama dia itu ibarat mirroring, banyak persamaan, banyak perbedaan. Banyak persamaan, banyak mirip-miripnya lah, baik itu sikap, tindakan, makanan, hobi dan lain-lain. Tapi persamaan aja, mirroring aja itu tidak cukup dalam hubungan kalian. It mean artinya effortnya masih kurang dalam hubungan ini. Stubborn, keras kepala, kepala batu. Ya, siapa yang keras kepala di sini? Egonya besar, sulit untuk meretakkan ego dia. Ya, kalaupun kamu bisa meretakkan egonya hanya karena alasan-alasan tertentu. Itu. Kemudian ada the Ocean, ya, the Ocean ini tentang perbedaan atau tentang dualitas antara kamu sama dia. Ada yang sudah bangkit spiritualnya, tapi ada yang belum. Ada yang sadar dengan hal-hal positif, ada juga yang belum satunya, ya. Ada yang masih tenggelam dengan situasi masa lalu. Sementara yang satu sudah memikirkan tentang visualisasi masa depan, bahkan jauh sampai bertahun-tahun ke depannya.
Yang satunya masih berjuang nih untuk menuntaskan apa yang menjadi ketakutan di masa lalunya. The Ring, ya, apakah memang hubungannya ada yang sudah berkomitmen atau kalian yang sudah berkomitmen atau merencanakan komitmen. The Ring ini juga menggambarkan tentang situasi hubungan toksik yang ngelilit, ngebelit, artinya janji, ucapan, atau bahkan tindakan-tindakan atau kenyamanan-kenyamanan lain membuat salah satunya seperti sulit untuk terlepas. Oke, kita lihat dari tarotnya ada apa. Oke, di sini ada Death, keluar lagi Death. Ya. Ada Scorpio. Kemudian ada Justice, Libra. Kemudian ada Ten of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada The World. Page of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Page of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Hubungan yang sering on off, ya. Hubungan yang sering silent treatment. Tapi sebenarnya mungkin tidak ada niat awalnya untuk berlama-lamaan dalam silent treatment tersebut. Makanya kadang-kadang mungkin ada di awal-awal silent treatment, nanti tiba-tiba baikan lagi, nanti terkoneksi lagi. Karena tadi mungkin ada beberapa ego sesaat yang berkecamuk di dalam hubungan kalian, ya. Ini ada yang masih memang belum tuntas dengan situasi masa lalu. Tadi juga terlihat, artinya mungkin kalian sedang berdealing dengan seseorang yang memiliki masa lalu yang tidak baik, bisa jadi, atau ada trauma, ya, atau ada hal-hal lain yang benar-benar menurut dia kalau menjalin hubungan itu ini harus benar-benar tuntas. Nah, tapi nyatanya sepertinya dia ini memaksakan diri karena tadi adanya gairah, adanya hasrat, atau adanya keinginan memiliki pasangan, ya, supaya ada sandaran jiwa, sandaran hati, kayak lagunya Leto. Jadi dia menggondol-gondol masa lalunya ke dalam hubungan kalian. Jadi banyak di antara kalian yang terkena imbas atau impact dari masa lalu yang dia bawa. Ingat, kalau kalian berdealing sama seseorang yang belum beres dengan urusan duniawi, dalam artian dia mungkin kemarin di belakang ada masalah, misalnya ada utang piutang, masih bisa diselesaikan, giratnya gitu. Tapi kalau dia belum selesai sama dirinya, internalnya dia, ini akan repot, ya. Sampai ke kakek-kakek, ke nenek-nenek pun ini nggak akan tuntas. Banyak terjadi di Indonesia hal seperti itu, ya, turun-temurun yang diturunkan tentang trauma-trauma yang dibawa dari masa lalu. Tapi kalau cuman ada masalah dari eksternal, ya, dia mungkin dulu dimusuhin si A, si B, dia mungkin dulu nggak diterima karena mungkin posisinya, karena mungkin levelnya, itu semua masih bisa diperbaikin, itu semua masih bisa dihadapin bersama-sama. Tapi kalau yang belum tuntas sama dirinya sendiri, capek kalian perangnya. Itu makanya di sini ada energi Ten of Wands, ya. Akhirnya ujung-ujungnya terbebani sendiri, baik itu beban pikiran ataupun beban mental. Kenapa? Dengan kartu Justice ini gambaran batu, ya. Dia orangnya keras kepala, dia itu punya decision sendiri yang nggak bisa kamu campuri, yang nggak bisa kamu atur atau nggak bisa kamu kontrol. Menurut dia A ya A gitu. Jadi gampang memvonis sesuatu sesuai sudut pandang dia ataupun pikiran dia aja. Hubungan yang kalian jalanin ini cuman kayak dibilang sia-sia, enggak sih, ya. Sebenarnya mungkin hubungan ini masih bisa diperbaikin, tapi tadi yang satu minta dimengertiin di luar batas normal. Mungkin kamu kesulitan, kerepotan untuk memahami apa yang menjadi keinginan dia. Itu. Dia menghadirkan banyak beban di sini dalam hubungan kalian, ya, entah ini beban mental, beban finansial, atau beban-beban lainnya.
Yang tadinya tulus, ikhlas, ya, dengan beban-beban itu lama-lama kerepotan, lama-lama nggak kuat juga menerima cobaan-cobaan yang datangnya sebenarnya mungkin bukan dari pihak luar, tapi datangnya dari diri dia sendiri. Itu. Mungkin kalau datangnya dari pihak luar, kamu bisa sih masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, sedikit banyak mengabaikan. Tapi kalau datangnya dari dia sendiri, terbukti dari dia sendiri, ini udah nggak ada ampun buat kalian, aku lihat, ya. Kalau cuman ada orang bilang, dia tuh kemarin jalan tuh sama ini, gitu kan. Kalian mungkin masih bisa nggak terima deh udah, atau kayak tutup mata aja. Tapi kalau kalian udah ngelihat satu postingan atau ngelihat gerak-gerik dia yang lakukan, nah ini yang nggak ada ampunnya, ya. Kemudian sini ada word nih, hubungannya memang hubungan bebas, ya, hubungan yang tanpa ikatan, hubungan yang masih pengen ke sana, pengen ke sini, hubungan yang circle-nya juga masih mutar-mutar kayak roller coaster di dalam siklusnya kalian. Itu. Ini ada beberapa yang berjarak dalam bentuk lokasi, ya. Mungkin beda negara, beda pulau, beda kota, atau mungkin yang paling dekat beda kabupaten atau beda gang, enggak lah ya, dekat itu. Yang jelas di sini pertemuannya jarang, seperti itu. Oke, kemudian ada Page of Swords, ya. Hubungannya indah tapi tajam. Hubungannya syarat makna di sini. Nih kalau dua kartu ini digabung, kalian ini childish, ya. Yang satunya pengen dimanja, yang satunya punya konsep pingin dewasa. Jadi nggak masuk si anak-anak sama si yang pengen dewasa, kejar-kejaran. Yang satu pengennya bucin-bucinan aja, yang satunya nggak di situ. Bucin-bucinan tuh ada waktunya, nggak setiap saat, nggak setiap ketemu harus bucin-bucinan. Karena kadang-kadang dia berpikir ketemu sama kamu tuh bukan sekedar seneng-seneng aja, cinta-cintaan aja, tapi ada konsep lain yang ingin dia tanamkan dalam hubungan ini, itu. Nah, sementara mungkin di pihak kalian kalau dia udah mulai kurang perhatian, udah langsung deh, kenapa dia kurang perhatian, jangan-jangan gini, jangan-jangan gitu. Itu perbedaan isi kepala dua orang di sini. Yang satunya masih mengejar hidup, sementara yang satunya mengejar cinta. Yang satunya boleh ada cinta juga, tapi nggak harus sering gitu loh. Konsepnya jadi agak beda kalian. Oke, kita lanjut. Oke, di sini ada 7 of Coin, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada 9 of Coin, masih Virgo, Taurus, Capricorn. Ini ada beberapa yang memang sering dimanfaatin, ya, secara finansial. Ada yang nggak secara langsung sih dimanfaatinnya, tapi karena kalian yang memulai. Jadi dia kepancing, dalam artian kalian rajin ngasih dia, dalam artian ya namanya sayang, kenapa enggak gitu. Tapi akhirnya membuat dia manja, membuat dia kalap, atau membuat dia jadi tuman. Knight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Three of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Ada yang pengen ketemu kalian tuh dia. Bukan ada, dianya sih pengen ketemu kalian. Eight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Pengen ketemu tapi menutup diri gimana? Itu. Bottom of the deck-nya energi kalian nih ada Six of Swords, ya. Ada energi pengen bertransformasi. Ada juga beberapa yang masih pengen berkamuflase, ya. Aku nggak tahu transformasinya ke depan bersama orang baru kah, sama kehidupan baru, atau bertransformasi lagi sama dia. Itu. Yang jelas di sini ada sesuatu yang ingin kalian perbaiki, entah itu hubungan atau diri kalian sendiri. So saat ini seseorang tersebut dalam diamnya, ya, ada sesuatu yang dia amati, dia menunggu timing yang tepat. Tapi dalam penantian dia di sini ada doa dan pengharapan tuh, ngebatin, ya, ada simbol ngebatin di sini. Keluar lagi seperti energi dia. Dalam dirinya kayak ada situasi kayak ngebatin, kamu tuh lagi apa saat ini, ya? Kamu tuh rindu nggak sama aku? Banyak sekali yang ada di dalam kepala dia, apalagi tentang Nine of Pentacles, ya, atau Nine of Coin, tentang kenyamanan-kenyamanan yang pernah kalian lalui bersama. Kadang-kadang itu masih ada di dalam pikiran dia.
So kalau kalian saat ini mikirin dia atau kemarin-kemarin atau dalam 2 minggu ini ada kepikiran dia terus ya, atau kalian kangen sama dia tiba-tiba padahal sebelumnya enggak, artinya fix ya, make sense ini. Dia udah ngebatin kalian atau kayak dia itu mulai memanggil kalian itu secara batin atau secara telepati, atau ya kayak katakanlah setiap dia mau tidur dia ingat terus sama kalian. Jadi kalian kontak batin jatuhnya. Itu. Perbedaan usia juga banyak di sini antara kamu sama dia ya. Banyak single parent juga. Knight of Swords ya. Ada keinginan sebenarnya tertuju kepada kalian, ada keinginan untuk datang lagi, tapi sepertinya kekurangan senjata, kekurangan persiapan. Apakah persiapan ini melalui keberanian, tekad, niat ada ya. Tekad ada sebenarnya sih. Cuman masalah actionnya atau persiapan-persiapan lain yang sepertinya membuat dia kayak memilih untuk tenang dulu, atau memilih untuk menggantung keadaan situasi dulu, atau melakukannya melalui jalur yang lain. Jalur langit nih ya. Karena di sini aku lihat sih ada keinginan ketemu, udah kangen, pengen union, pengen renewal atau pengen terkoneksi lah. Nggak usah muluk-muluk dulu ke unionnya atau renewalnya. Terkoneksi dulu, bisa masuk ke circle kamu dulu tuh seperti apa gitu. Seolah-olah mungkin dia ngerasa kalau kamu tuh sekarang udah menutup diri atau sudah banyak benteng, atau memang ini dia yang masih menutup diri karena tadi ya, bisa jadi pernah melakukan kesalahan fatal, atau karena ya memang dasar dia aja egonya tinggi, gengsinya yang besar, malu. Karena di sini udah lama kayaknya dia mantengin atau ngamatin. Jadi kayak tinggal masalah nunggu waktu yang tepat aja, nunggu metik aja, tunggu matang aja niatnya, baru nanti gujuk-gujuk datang. Itu sih yang terlihat. Cuman so far sejauh ini ya, nih orang selalu mendoakan kalian ya. Syukur-syukur kalau dia mendoakan yang baik seperti itu, asal jangan mendoakan yang enggak. Tapi paling kuat sih di sini mendoakan supaya kalian tuh kepikiran sama dia terus, supaya kalian kangen sama dia, atau supaya kalian yang akhirnya dari kangen itu memulai satu koneksi kepada dia. Jadi dia nggak capek-capek maju, gengsinya jadi ketelan sendiri. Seru ya malam ini. Oh, ini malam 1 suro ya. Jangan banyak keluar malam kalian ya 2 hari ini, di rumah aja. Kecuali kalau kerja. Bulannya lagi nggak bagus. Aku keluar teras aja nggak. Oke, temanya akhir-akhir ini dia selalu memanggilmu lewat batinnya. Alasannya kenapa dia memanggil kamu lewat batinnya. Oke, di sini ada Hierophant, Taurus. Kemudian ada King of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada Temperance, Sagittarius. Kemudian ada King of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Two of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Alasan dia memanggil kamu melalui batinnya apa? Karena sudah mendapatkan pembelajaran, sudah mendapatkan teguran, baik itu teguran melalui semesta atau dari orang yang dia tuakan, bahwa ya, kalau memang kamu masih ada perasaan, coba perbaiki hubungan kamu. Kalau kamu punya salah, coba minta maaf sama orang tersebut. Kalau kamu begini, coba begitu. Ada saran-saran yang dia terima. Tapi ada juga dengan kartu Hierophant ini yang menggunakan pihak ketiga hanya untuk memanggil kalian supaya tetap kangen, rindu, atau tidak bisa lari dari dia. Ya, Hierophant ini adalah petapa atau ulama tinggi. Petapa tuh hermit, sorry. Ya, Hierophant ini adalah pendeta tinggi, imam tinggi, ulama tinggi, atau orang-orang yang bisa kayak memberikan sedikit wejangan secara positif ya, kayak ya kalau ada apa sih, minta air gih sama Pak ini gitu. Ya, sering tuh kan orang tua kita minta air gih sana ke Pak Haji, Pak ini, Pak itu, ke pendeta misalnya, minta air suci atau minta air apalah yang didoakan. Nah, itu ada beberapa ya, nggak banyak ya, ada gelasnya soalnya.
Ya, kenapa dia masih memanggil kamu melalui batinnya? Karena di sini ada King of Cup, dia masih sayang, masih punya perasaan, ya. Terlepaslah katakan mungkin dia pernah mengkhianati kamu atau apapun, ya, kejahatan-kejahatan yang pernah dia lakukan atau kebadasan-kebadasan lainnya, ya. Tapi sebenarnya di dalam hati dia larinya ke kamu lagi. Atau ya tadi mungkin pernah mengalami kegagalan, ya, mungkin dia selingkuh dari kamu, ternyata hubungannya nggak baik. Akhirnya dia nilai, oh ternyata ai mami yang baik, oh ternyata ai mami yang lebih banyak perhatian, seperti itu, ya. Karena dia merasa memang di sini kayak dia mendapatkan feel-nya itu ke kamu, ya. Dan ini masih suka jelingin kamu nih melalui apa, ya, mapping, ada map, artinya sering cari tahu tentang kamu atau melihat kamu dari kejauhan. Masih ada perasaan, masih ada ketertarikan. Itu dia. Kenapa? Lagi di sini ada temperance, karena dia merasakan adanya kestabilan antara kamu sama dia. Cuman sama kamu dia merasa balance, stabil. Cuman sama kamu dia ngerasakan adanya vibrasi yang sama. Tuh tadi, kalian tuh ibarat mirroring, nggak bisa kemana-mana, ya. Ibarat infinity, muter-muter ketemu lagi, pengennya sama dia lagi, sama kamu lagi. Itu, jadi kalau salah satu nggak memutuskan mata rantai, ya ini akan terus-terusan bersama. Sekalipun dia nggak akan merubah versi karakternya, atau sekalipun dia datang tidak dengan versi yang terbaik, tapi kalau tidak ada yang memutus, maka ini akan terus bergulir. Hubungan ini akan terus berlanjut. Cuman ya seperti itu jatuhnya, ya. Karena memang diantara kalian juga aku lihat banyak perbedaan sih. Bisa jadi perbedaan agama, perbedaan usia, perbedaan lain-lain deh, strata. Apalagi kalau perbedaannya ini adalah third party yang sudah memiliki pasangan satu sama lain. Jadi artinya kalian bisa bersama tapi tidak bisa dalam satu ikatan. Itu, ya. King of One tuh masih ada ketertarikan, masih ada hasrat sama kamu, ya. Masih ada keinginan sebenarnya untuk bisa tetap bersama-sama kamu. Alasan dia ngebatin kamu, ya, mikirin kamu lewat batinnya atau memanggil kamu lewat batinnya, karena di sini sepertinya dia mau membuat kamu jadi linglung, membuat kamu sulit untuk mengambil sikap ataupun keputusan. Katakanlah misalnya kamu pengen move on, ya, kamu udah benar-benar mau ninggalin dia, pengen move on, kamu tuh dipanggil dia tuh supaya keinget dia terus, rindu dia terus, akhirnya kamu jadi kayak, aduh aku move on jangan ya, move on jangan ya, atau aku terima orang baru nggak ya, aku terima orang baru nggak ya. Itu, ya, supaya kamu benar-benar nggak bisa atau nggak bisa lepas, nggak bisa hilang dari ingatan kamu tentang dia. Itu dia alasan dia kenapa akhir-akhir ini memanggil kamu lewat batinnya. Itu, ya. Apalagi kita nggak cek perasaan, udah ada di sini tadi perasaan soalnya. Apalagi yang membuat dia memanggil kamu melalui batinnya. Di sini ada the tower. Sudah healing dia, pengen merangkul lagi, ingin rebuilding lagi, restruktur ulang lagi. Five of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Ntar kumpul dulu kartunya. Eight of One tuh pengen terkoneksi. Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Ten of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian di sini ada Strength. Kenapa dia akhir-akhir ini memanggil kamu lewat batinnya? Ya, karena tadi ingin rebuilding lagi, ingin restruktur lagi sesuatu yang sudah ambiar. Ya, sesuatu yang sudah bubar kemarin, ya, pengen bisa bersama lagi, pengen naik lagi ke menara, pengen manjat kalian lagi. Manjat dalam bentuk apa, Mi? Itu dia, ya. Kenapa dia manggil kamu? Karena dia merasa kehilangan pada akhirnya. Ya, mungkin butuh waktu baru dia sadar arti hadir kamu dalam kehidupan dia, dan itu juga membuat dia tersadarkan bahwa dia tuh sebenarnya sedih kehilangan kamu, makanya pengen datang lagi. Eight of One, ya, ini juga menggambarkan tentang keinginan dia untuk terkoneksi lagi, ya. Apakah terkoneksi secara langsung ataupun mulai dulu starting dari internet, bersapa, bertegur sapa, atau sekedar ngintip-ngintip, kasih-kasih kode lewat WA bisa, lewat status, postingan-postingan lainnya juga bisa. Alasan dia memanggil kamu lewat batinnya karena di sini ada Ten of Cup. Cuman kamu yang bisa dibikin dia nyaman.
ya. Cuman kamu yang bisa menjadikan sandaran buat diri dia. Cuman kamu yang bisa membuat benar-benar merasa damai, tentram, seolah-olah hidupnya tidak dikerumunin oleh masalah-masalah. Iya, apalagi kalau kalian banyak kebantu dia, ya nggak ada masalah dong, benar nggak? Alasan dia kenapa memanggil kamu lewat batinnya karena di sini ada strength. Hati-hati ya, ada buaya. Jangan sampai dia pengen ngegombal lagi ke kamu. Ya karena memang di sini dia memiliki perasaan yang kuat, ingin meluluhkan kamu lagi sih. Ya, ingin berbarengan lagi. Ya, buaya darat sama buayawati, buayawan. Jadi itu ya alasan kenapa dia akhir-akhir ini memanggil kamu lewat batinnya karena memang masih pengen bersama lagi, karena memang perasaannya juga masih kuat, masih ada perasaan sayang komplit, ya masih pengen nyaman lagi. So intention dibalik kenyamanan itu tidak terbaca, ya, nantilah kapan-kapan kalau keluar lagi terlihat. Ya jadi hari ini tuh intentionnya pure nih, orang benar-benar sebenarnya masih butuh kamu, masih pengen sama kamu. Cuman ya tadi malu mungkin, segan mungkin, atau ya nggak ada keberanian. Oke, energi dia secara keseluruhan ada Eight of Cup. Itu dia, energi tentang transformasi, ya. Energi menginginkan hidupnya berwarna lagi. Ingin ada perbaikan dan ingin ada kestabilan, baik itu dalam diri dia sendiri ataupun terhadap diri kalian. Ini kalau ketemu dia akan luangkan waktu berdua aja tanpa ada orang lain, ya. Banyak sepertinya yang pengen dia curhatin itu sama kalian. Oke, kita cek zodiak ya. Ada Leo, Virgo, Libra, Aries, Aquarius, Pisces. Bottom of the deck-nya Scorpio. Oke, ada M, W, P, I, L, T, J, Y, U, F, R, S. Bottom of the deck-nya D. Angka yang terkoneksi antara kamu dan dia ada 3, 2, 3, 1, 4 lah kak, 14, 25, 29, 9, 12, 11, 28. Bottom of the deck 27. Kita baca buku masih tentang seni merawat sanubari. Nah, sebentar ayah. Pendam iri agar hati tidak tersakiti. Tidak ada manusia yang benar-benar nyaman atas hidupnya bila masih ingin menyamai hidup manusia lain yang tidak ditakdirkan untuknya. Kecuali yang sesungguhnya mereka usahakan bukan mencari kebahagiaan, yang mereka usahakan hanyalah memuaskan nafsu. Belajarlah dari tanah, ia tidak pernah insecure atas kemuliaan mentari yang begitu terang, juga tidak pernah iri dengan bintang-bintang yang tampak indah di malam hari. Selayaknya tanah yang ditakdirkan berwujud gelap, ia selalu senang hati menumbuhkan bunga-bunga indah untuk dihargai. Di samping itu, ia tidak pernah meminta untuk dikagumi. Silakan maknai sendiri maksudnya. Oke, aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Bye,